Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sayyid Salsabila Madani Amir dengan NIM 18 14 10 189. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah pasar modal syariah. Yaitu yang pertama, jelaskan definisi pasar modal syariah dan ceritakan tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah pada pasar modal syariah. Yang ketiga, jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan di pasar modal syariah. Yang keempat, jelaskan definisi dari fatwa dan jelaskan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama, pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang seperti penipuan dan penggelapan. Pasar modal syariah berupa kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara terminologi, pasar modal syariah ialah suatu kegiatan dan pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal syariah konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid di Indonesia. Pada tahun 2000, tonggak kebangkitan pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diluncurkannya indeks saham syariah Indonesia sebagai indeks komposit saham syariah yang terdiri dari saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa. Pada tahun 2011, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi pasar modal syariah terbesar di dunia. Di sisi lain, rasio nilai kapitalisasi pasar Indonesia masih di bawah 50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan pasar modal syariah Indonesia masih sangat besar. Baik, langsung saja dilanjut ke jawaban nomor 2. Perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah pada pasar modal syariah, yaitu mudharabah adalah perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Sedangkan musyarakah adalah perjanjian kerjasama antar dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Selanjutnya jawaban nomor 3. Kaidah fikih muamalah di pasar modal syariah. Yang pertama, kaidah al-asfil al-muamalat al-ibaha. Hukum dasar muamalah adalah mubah kecuali jika ada nas yang sahih dalam arti sabit dan tegas dalalahnya yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada nas tersebut, maka yang dipegang adalah kaidah yang agung dan sangat bermanfaat. Kaidah yang kedua, al-ibratu bil maqsi wal musamiyata. Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya. Kaidah ini adalah kaidah utama dalam transaksi dan merupakan salah satu dari 5 kaidah fikih yang terkenal
dan disepakati ulama, yaitu qadiyah al-yakinai al-yazula bil asyak. Nah, adalah muhafafah dan al-masyaqqah tajil al-tasyir. Nah, kaidah ketiga, tahrim al-amwal anas bi al-batil, diharamkan memakan harta orang lain secara batil. Nah, kaidah yang keempat, la darara wala dirara, tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Landasan kaidah ini adalah hadis sahih yang masyhur dengan redaksi yang sama. Maka hadis ini bersifat qat'i, pasti, karena disyar'ikan dari banyak makna hadis. Nah, kaidah kelima, at-tafsir wa at-taysiri, la tasyiratu wala at-tasyir, memperingati dan mempermudah. Nah, bukan memperberat dan mempersulit. Ini adalah salah satu kaidah garis besar yang utama bagi fikih muamalah, yaitu memperhatikan betul agar segala sesuatu diperingankan dan dipermudah, bukan diperberat atau dipersulit. Nah, kaidah keenam, yaitu al-darurat wa al-hajjah, memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan. Nah, salah satu garis besar yang utama dalam kaidah fikih muamalah adalah memperhatikan hukum-hukum kondisi darurat yang dengannya syariat membolehkan hal yang terlarang ketika dalam kondisi normal. Nah, kaidah ketujuh, mur'ah al-adat wal a'rab fi malaya sekolah, memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat. Nah, pertanyaan yang terakhir itu pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan fatwa dan apa saja peranan Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah? Nah, fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan suatu badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan Indonesia dan Kebudayaan, adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh tentang suatu masalah dengan kata lain, yaitu nasihat orang lain. Nah, menurut Majelis Ulama Indonesia atau menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia, MUI adalah pandangan kegiatan Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah masyarakat para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pengembangan nasional. Nah, MUI sebagaimana lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia, membentuk suatu Dewan Syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional. Nah, yang berdiri pada tanggal 10 Februari tahun 1999 sesuai dengan surat keputusan MUI nomor 754. Nah, lembaga DSMUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasi di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, dan yang lain sebagainya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109, yang pada intinya bahwa Dewan Pengurus Syariah wajib dibentuk di bank syariah maupun perseorangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan pengajuan syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN UMI. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.